start. Cause staying home to watch the sunset, but I get up from asking, are you bored? I'll be fucked up if you can't be right, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can. Halo, welcome back. Ketemu lagi dengan saya Belia Anissa Safitri dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan mereview tugas linguistik dari Bapak Windo Diki Irawan SPD MPD. Ayo mari saksikan, terima kasih. Oke, jadi materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian linguistik, yaitu linguistik bahasa. Apa sih linguistik bahasa? Linguistik bahasa adalah bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia yang mengandung makna, yang bertujuan menyampaikan materi. Yang kedua yaitu hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok manusia secara arbiter sebagai alat komunikasi. Hakikat bahasa sebagai sebuah sistem. Yang pertama, bahasa itu unik. Yang kedua, bahasa itu berdinamik. Yang ketiga, bahasa itu arbiter. Adapun 3 tahap pengembangan. Yang pertama itu pengembangan secara spekulasi, yang kedua pengembangan secara observasi, yang ketiga perumusan teori. Materi selanjutnya yaitu tentang linguistik umum. Yang pertama itu ada bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem ini memiliki aturan atau pola tertentu. Pada umumnya, bahasa mempunyai 2 sistem, yaitu sistem bunyi dan sistem makna. Yang kedua, bahasa itu arbiter. Arbiter artinya tidak ada aturan secara khusus, hanya sebuah konvensi sebagai besar bentuk kata lesikal dalam bahasa secara arbiter. Yang ketiga, bahasa itu dinamis. Salah satu sifat utama bahasa ialah berdinamis. Artinya, terus-menerus mengagumi perubahan dan perkembangan. Yang keempat, bahasa itu unik. Yang kelima, bahasa itu manusiawi. Variasi bahasa menurut Hames. Yang pertama, setting and scan. Ialah waktu dan tempat kejadian percakapan. Yang kedua, partisipan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam percakapan. Yang ketiga, ends, yaitu hasil percakapan atau tujuan dari percakapan. Yang keempat, sequences, yaitu bentuk dan isi percakapan. Yang kelima, key, yaitu cara atau semangat dalam melakukan percakapan. Yang keenam, instrumental, yaitu jalur percakapan lisan atau tulisan. Kontak bahasa terjadi jika dalam masyarakat saling terbuka. Kontak bahasa dan para anggotanya dapat menerima satu sama lain, yaitu antara lain interferensi, integrasi, ahli kode, dan campur kode. Selanjutnya ada perubahan fonem atau relasi makna yang meliputi yang pertama, sinonim atau persamaan kata adalah hubungan semantik yang memiliki makna. Yang kedua, antonim atau lawan kata. Yang ketiga, polisemi. Polisemi adalah sebuah kata yang memiliki makna lebih dari satu yang ketergantungan dari kalimat itu sendiri. Yang keempat, homonim adalah 2 buah kata yang bentuknya tetapi memiliki kata yang berbeda. Yang kelima, homofon adalah persamaan bunyi antara 2 kata dan diperlihatkan ejaannya. Yang keenam, homograf adalah bentuk tulisan yang sama tetapi makna yang berbeda. Yang ketujuh, homofonim adalah hubungan simpati antara 5 buah bentuk ujaran yang maknanya tercakup dalam bentuk ujaran yang lain. Yang ke-8, ambiguity atau ambiguitas adalah kegandaan makna. Yang ke-9, redundancy adalah suatu yang berlebihan. Selanjutnya penjelasan tentang interferensi, yaitu gejala umum dalam sosiolinguistik yang terjadi sebagai akibat dari bahasa, yaitu penggunaan 2 bahasa atau lebih dalam masyarakat. Yang kedua, integrasi. Integrasi merupakan penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis seolah merupakan bagian dari bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Selanjutnya, yaitu ahli kode. Ahli kode tidak dapat lepas dari campur kode. Ahli kode di dalam sosiolinguistik merupakan peristiwa pergantian bahasa yang digunakan dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Klasifikasi bahasa. Pendekatan-pendekatan dalam klasifikasi bahasa meliputi A. Pendekatan genetik atau klasifikasi genetik atau klasifikasi genetik logis. Yang B. Pendekatan tipologis atau klasifikasi
tipologis. Yang C. Pendekatan areal. D. Pendekatan sosiolinguistik atau bersosialisasi. Selanjutnya, kita beralih ke materi kalimat. Apa sih pengertian kalimat itu? Jadi, kalimat adalah seruan bahasa berupa kata atau rangkaian kata, dan kalimat juga satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Adapun jenis-jenis kalimat yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama, kalimat inti, kalimat yang terdiri atas subjek dan predikat. Yang kedua, kalimat non-inti. Kalimat non-inti adalah kalimat yang terbentuk dengan mengubah pola kalimat inti melalui proses seperti penafsiran, perintah, dan pengingkaran. Yang ketiga, kalimat majemuk merupakan kalimat yang memiliki dua pola atau lebih, atau penggabungan kalimat tunggal. Yang keempat, kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang mempunyai kata kerja atau verba. Yang kelima, kalimat non-verba adalah kalimat yang predikatnya bukan finite verba. Yang keenam, kalimat mirror. Kalimat mirror adalah kalimat yang mengandung unsur pusat. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di YouTube channel selanjutnya. Bye-bye.